Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk dalam pertemuan kedua mengenai teorema Pitagoras, ya. Jadi di minggu lalu Ibu sudah memberikan satu link untuk kalian pelajari. Nah, ini adalah nanti tampilan dari modul yang akan kalian terima, entah ya nanti akan dibagikan dalam bentuk hard copy atau tidak. Jadi nanti setidaknya Ibu akan memberikan PDF-nya pada Google Classroom kalian. Oke, langsung aja kita bahas untuk teorema Pitagoras dari materi hari ini. Jadi Pitagoras sendiri itu adalah sebenarnya nama seorang tokoh. Nah, di sini kalau bisa kalian lihat ya, di sini dia terlahir pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Jadi sebelum adanya kalender gitu ya. 500 tahun sebelum ada kalender. Beliau sudah menentukan apa sih teorema yang sekarang kita sebut dengan teorema Pitagoras. Nah, di sini karena kontribusinya dalam matematika berupa segitiga siku-siku. Jadi biasanya untuk Pitagoras ini bentuknya itu dari satu atau beberapa segitiga siku-siku. Jadi nanti itu adalah ininya ya, penerapannya. Nah, teorema Pitagoras sendiri di sini adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Nah, bunyinya kuadrat sisi miring itu akan menjadi sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi-sisinya. Jadi, kita bawahin. Di sini kan kuadrat sisi miring. Ini kan yang miring tuh yang C ya. Berarti C pangkat 2 itu akan sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Berarti jumlah kuadrat ini dan ini. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana A-nya itu adalah sisi tegak, B-nya sisi datar, yang C-nya itu adalah sisi miring atau disebut juga sebagai hipotenusa. Jadi kalau nanti ada soal berapa panjang hipotenusa dari segitiga di atas misalkan, berarti yang ditanya adalah sisi miring. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke atas. Di sini. Nah, syarat untuk berlakunya teorema Pitagoras itu ada dua. Di mana teorema Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku. Dan yang kedua, minimal dua sisi dalam segitiga siku-siku tersebut sudah diketahui panjangnya terlebih dahulu. Walaupun nanti mungkin kita akan ada penerapan aljabar dalam teorema Pitagoras ini, tetapi setidaknya pasti itu sudah diketahui dua sisinya. Nah, sekarang kita lihat di sini, mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku itu ada beberapa cara. Di mana kalau kamu jumlahkan di sini A kuadrat tambah B kuadratnya itu sama hasilnya dengan C kuadratnya, maka itu bisa dikatakan sebagai segitiga siku-siku. Contoh, oke, Ibu pakai PowerPoint aja ya. Contoh, misal Ibu buat di sini ada segitiga siku-siku. Nah ini. Misal di sini panjangnya itu berapa ya? 3 mungkin atau 4 cm mungkin ya. 4 cm. Lalu nanti bagian bawahnya itu misalkan 3 cm. Nah, tadi sesuai dengan arahan di sini, jika kuadrat sisi miring dan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Jadi kita lihat sekarang, ini sebenarnya sudah membentuk suatu segitiga siku-siku ya. Coba kita pelajari. Tadi dengan rumus C kuadrat
Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. B kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, oke. Berarti nanti di sini kalau sudah ada 4 cm, 3 cm, pasti nanti di sininya itu 5 cm. Nanti Ibu jelasin kenapa dia bisa 5 cm gitu ya. Jadi di sini kita buktikan dulu bahwa segitiga ini adalah segitiga siku. Nah, sekarang di sini karena C kuadrat itu adalah hipotenusa tadi ya. Kita lihat lagi di sini. C-nya itu adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, sisi miringnya itu yang ini. Berarti nanti ini juga sama nih. C kuadratnya itu adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat, berarti tadi sisi tegak ya. A kuadrat berarti 4 kuadrat di sini. Ditambah dengan B kuadratnya. B kuadratnya itu berarti 3 kuadrat. Seperti itu. Nah, nanti kita selesaikan 5 kuadrat itu kan 5 kali 5 gitu ya. Berarti di sini 25. Sama dengan 4 kuadrat di sini. 4 kuadrat itu adalah 16. Dan ditambah 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, nanti di sini 25 sama dengan 16 tambah 9, itu juga 25. Nah, karena ini di kedua sisinya itu nilainya sama, baik di sisi kiri dan sisi kanan, otomatis maka di sini segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku gitu. Jadi syarat terbentuk segitiga siku-siku di mana hasil dari kuadrat sisi miring dan dengan jumlah sisi datar ditambah sisi tegak itu akan menjadi sama panjangnya gitu ya. Jadi nanti kalau kamu ini tambah ini dikuadratin ya masing-masing, lalu ditambah ini yang dikuadratin, berarti itu akan menjadi segitiga siku-siku jika totalnya atau panjangnya sama, begitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini, jika kuadrat sisi miring itu kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip, oke? Nah, di sini jadi misalkan di sini dia lebih kecil. Misalkan di sini justru 4,5 misalkan. 4,5. Otomatis kan nggak 25 dong, dia pasti lebih kecil dong. Nah, berarti nanti dia masuknya dalam kategori segitiga lancip, begitu ya. Lalu di sini ada satu lagi. Jika kuadrat sisi miringnya itu jumlah kuadrat sisi lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Ini kurang ya. Ininya nanti akan Ibu perbaiki. Nah, jadi nanti dia tuh pasti merupakan menjadi segitiga tumpul, di mana mungkin besar sudutnya lebih dari 90 derajat, gitu ya. Cuma nanti kalau untuk segitiga tumpul dan segitiga lancip, ini nggak mungkin dia bisa sih, memang bisa apa ya, segitiga siku-siku, cuman nanti ada salah satu sisinya itu memiliki sudut yang lebih kecil, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada tipe triple Pythagoras, di mana di sini adalah sisi-sisi istimewa. Jadi di sini ada 3, 4, 5. Oke, kita bahas di PowerPoint ini juga. Gini aja mungkin ya. Oke, jadi Ibu bahas salah satunya aja gitu ya. Di sini ada 3, ada 4, ada 5. Lalu tadi di modul ada lagi 5, 12, 13. 5, 12, 13. Oke, kita perbesar. Oke, gini. Nah, jadi nanti misal nih
Di sini Bu tambahin dulu deh. Oke. Nah, misalkan di sini nanti jadi di sini kelipatan 2, berarti kelipatan 2 dari 345 akan menjadi 6, 8, 10. Lalu kelipatan 3-nya misalkan di bawah, berarti nanti dikali 3 gitu ya, 9, 12, 15. Bawahnya lagi kelipatan 4 misalkan, berarti 12, 16, dan 20. Nah, jadi dengan kita punya modal 3, 4, 5 ini, kelipatan berapapun dari 3, 4, 5 akan membentuk segitiga siku-siku. Jadi nanti ketika kamu gambar 6, 8, dan 10 ini, terus 9, 12, dan 15, 12, 16, dan 20, itu akan menjadi segitiga siku-siku semua. Di mana hipotenusanya atau sisi miringnya adalah nih yang sebelah sini nih, yang paling kanan. 10, 15, dan 20. Seperti itu. Nah, sama halnya ketika kamu menggunakan 5, 12, dan 13, terus juga di sini ada 7, 24, 25, lalu 8, 15, dan 17 gitu. Jadi nanti ketika misalkan nih yang ini kita bikin kelipatan 2, otomatis jadi 10, 24, dan 26. Itu jadi segitiga siku-siku juga. Lalu misalkan bawahnya lagi dikali 3, misalkan 15, 36, dan 39. Itu akan menjadi segitiga atau ya segitiga siku-siku gitu ya. Atau dia akan membentuk teorema Pythagoras tadi. Lalu di sini kali 4, 20, 48 ya. 48. Lalu di situ dikali 4 berarti 52. Jadi seperti itu. Ini untuk tadi triple Pythagorasnya. Nah, selanjutnya di sini ada sudut pembentuk segitiga 90 derajat, di mana ada yang 45 derajat nih, masing-masing sudutnya. Nah, dia ada perbandingan di mana 45 derajatnya itu adalah 1, 45 derajat keduanya itu ada 1 juga, di sini 90 derajatnya itu adalah akar 2. Dan 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, di mana perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Oke? Nah, jadi untuk yang soal seperti ini, nanti silahkan kalian bahas, atau mungkin di video sebelumnya juga Ibu sudah kasih tahu ya, bagaimana cara mengerjakannya, juga nanti pada saat PTMT mungkin khusus untuk yang segitiga perbandingan sisi ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal. Di sebuah lapangan, Rudy berjalan ke arah timur sejauh 90 meter. Mungkin ini kita kopas aja ya. Oke, kita kopas. Oke, kita perbesar lagi supaya lebih jelas. Nah, di sini, di sebuah lapangan, Rudy berjalan ke arah timur sejauh 90 meter. Kemudian, ia berjalan ke utara sejauh 120 meter. Jika ditarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir kedudukan Rudy, maka panjang garis tersebut adalah. Oke. Jadi, kalian juga harus tahu di sini arah mata angin. Oke, kita bahas. Mungkin di IPS kalian sudah pernah belajar ya untuk arah mata angin. Di sini Ibu bahas lagi. Oke, gini. Gini. Ke bawah. Oke, jadi yang ke atas, yang ke arah atas mungkin sama seperti di peta gitu ya. Itu akan menunjuk arah utara. Oke. Nah, kebalikan dari utara berarti di bawah nih. Itu adalah selatan. Lalu nanti di sini berarti itu adalah barat gitu ya. Di sini barat. Lalu yang timur itu ada di sebelah kanan. Oke, seperti itu. Nah, di sini katanya
Rudy berjalan ke arah timur sejauh 90 meter. Oke, kita gambar. Misalkan di sini kita ganti warna ya. Jadi orange. Kayak gini. Misalkan 90 meternya itu dari titik mula di sini ya, titik mula atau titik pusatnya ke arah timur, misalkan dari sini sampai sini. Lalu Rudinya itu berjalan lagi ke arah utara katanya, berarti ke atas. Itu sejauh 120, misalkan kita lebih panjang daripada yang tadi ke arah timur ya. Seperti ini. Nah, otomatis dari garis lurus titik awal kan di sini nih. Di sini nih ya. Sampai ke titik akhir berarti nanti ada di sini. Nah, itu berapa panjang garisnya gitu sebenarnya. Oke, kita kopas. Misalkan kita ganti warna merah untuk membedakan ya. Nah, kita akan mencari berapa panjangnya dari garis merah ini. Nah, jadi yang pertama kalian nih kerjakan seperti ini nih. Pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini kita kopas. Nah, karena kita akan mencari yang bagian merah, di mana bagian merahnya itu adalah hipotenusa atau bagian sisi miring. Nah, otomatis yang kita cari adalah C-nya, gitu ya. Nah, nanti A-nya itu adalah yang A kuadrat, berarti A kuadrat itu misalkan yang 90 gitu ya. 90 kuadrat ditambah sama 120 kuadrat. 120 kuadrat. Nah, nanti hasilnya itu jadi berapa gitu kan ya? Jadi di sini nanti C kuadrat itu sama dengan nggak bisa ya. Oke, gini. 90 kuadrat. 90 kuadrat itu kan sama aja 9 kali 10 gitu ya. Dimana 9-nya kita kuadratkan, 10-nya kita kuadratkan juga. 9 kuadrat, itu berarti 9 kali 9, itu 81. 10 kuadrat itu 100, berarti 81 dikali 100, berarti 8100. Lalu ditambah 120 kuadrat, itu adalah 14400 gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu jadi 225. Oke, di sini sama dengan 22500. Oke. Nah, di sini kan kalau misalkan kita pakai cara manual, nggak menggunakan kalkulator, itu agak sulit ya. Nah, jadi kita harus mencari berapa sih nilai dari C-nya gitu kan ya. Karena kita mau mencari bagian sisi yang berwarna merah di sini. Nah, jadi untuk mencari C-nya, kita bisa menghapus kuadratnya. Bukan menghapus sih sebenarnya, kita pindah ruaskan kuadratnya. Jadi, kalau kuadrat, ketika dipindah ruaskan, itu jadi akar. Jadi, nanti di sini akar 22500. Nah, ini juga kan angkanya terlalu besar ya. Jadi, nanti kalian bisa nih dipecah angkanya. Jadi, misalkan 225 dikali 100 gitu. Akar 225 itu dia 15, lalu akar 100 itu kan 10, berarti nanti 15 dikali 10 gitu dong. Nah, hasilnya itu adalah 150. Nanti hasilnya itu pasti sama. Begitu ya. Jadi cara untuk mengerjakan nomor 1 itu seperti itu. Lalu kita lihat lagi soal selanjutnya, mungkin yang merupakan panjang segitiga yang merupakan panjang sisi suatu segitiga siku-siku. Oke, nanti ini tinggal kalian kerjakan.
menggunakan tadi metode yang triple ini ya. Lalu yang ketiga juga sama, segitiga lancip, berarti nanti menggunakan metode tadi yang pertama. Oke. Nah, lalu nanti kalian bisa mencari di sini. Ini nih kan hipotenusanya. Terus di sini 7-nya. 7-nya itu adalah sisi tegak dan P-nya itu adalah sisi datar. Nanti untuk kelanjutannya akan Ibu bahas di pertemuan pada PTMT selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu untuk video kali ini. Setelah ini akan Ibu buatkan video mengenai pembagian kelompok belajar. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.